Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Para teman-teman semua, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutin tentang nasihat buat kita. Ya, nasihat buat kita para remaja. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan min alamatil i'timadi 'alal a'mal. Satu contoh, satu ciri tanda, salah satunya ya, yang membuat orang itu tanda kalau dia itu bersandar kepada amal, bergantung kepada amal, adalah nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Berkurangnya rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya teman-teman semua yang dirahmati Allah, insyaallah, kalau kita merasa diri kita itu kepada amal itu bergantung, maka tanda-tandanya adalah salah satunya berkurangnya rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Artinya gini, kita mau ngapa-ngapain tergantung amal kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlu untuk memisahkan mana yang pada bagian dia itu hanya sekedar amal, mana yang akan membawa faedah, itu daripada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita harus merasa fakir. Kita harus merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah merasa fakir di hadapan Allah, maka dia serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sering baca kalimat ini, tapi kita kurang meresapi. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya kuasa, nggak punya kekuatan kecuali kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadari, kita perkataan ini kita resapi dalam sanubari kita, maka seluruh pekerjaan kita akan kita gantungkan ya hanya kepada Allah, tidak kepada amal kita. Oleh karena itu terus kita merasa fakir ya. Ulama tuh semakin besar pangkatnya, wali-wali semakin besar pangkatnya, semakin merasa bodoh, semakin fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita merasa fakir ya, lalu kita akui bahwasanya yang hanya mempunyai kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tentu bisa datang ke majelis ini kecuali hati kita, kaki kita yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang dalam dirinya sudah menjiwai, dalam dirinya sudah menanamkan billah, segala-galanya itu karena Allah. Orang yang menanamkan seperti itu, artinya segala sesuatu yang dia lakukan itu karena hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir jangan karena kita merasa kemampuan kita, tapi kita harus merasa inilah yang diberikan Allah kepada kita. Allah memberikan taufik anugerahnya kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis ini. Insyaallah kita dilimpahkan keberkahan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada titik di mana manusia itu merasa segalanya itu karena Allah. Tadi yang saya sudah katakan, ya, segalanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika segala-galanya karena Allah, maka la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut, mereka juga tidak sedih. Mereka enggak sedih, mereka tidak takut. Karena apa? Mereka yakin Allah lah pelindung mereka. Ya, itu bagi orang-orang yang beriman. Sayyidil Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau itu ketika ditentang oleh rezim pada zamannya, beliau sering baca qasidah. Nahnu billahi izzuna wal habibil muqarrab. Artinya apa? Artinya kami ini berlindung hanya kepada Allah dan juga kepada kekasih yang didekatkan, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihima nahnu izzuna, bihima izzuna srina la bijahi wa mansibi. Dengan keduanya, dengan Allah dan juga Rasulnya kami berlindung, kami memohon perlindungan, bukan dengan jabatan dan juga bukan dengan pujian. Kullu man rama dhillana
min qaribin wa ajnabin, semua orang-orang yang menzalimi kami, mau itu orang dekat, kerabat, saudara, sampai ajnab, sampai orang-orang yang jauh dari kami, yang nggak kenal kami, ketika mereka menzalimi kami, syaifuna fi qauluna hasbunallahu nabi, maka ucapan kami, pedang kami itu adalah ucapan kami bahwasanya hasbunallahu nabi, cukuplah bagiku, cukuplah pelindungku hanya Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau zaman kita beda. Kalau hati lagi puyeng, hati lagi sedih, itu healing bilangnya. Pergi ke gunung, teriak kencang-kencang, padahal nggak perlu repot. Cukup bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan menenangkan hati. Dikatakan dalam kitab At-Tiya Ulami, wallahi ma dzakira al-habib ladal muhib illa wa'adaha walihan naswana. Demi Allah, ketika ada orang yang disebutkan nama kekasihnya, maka dia akan senang. Contohnya begini, zaman milenial nih, zaman kita remaja, ketika ada yang mencintai seseorang, kemudian disebut nama seseorang tersebut, akan salting dia. Begitupun kita ketika kita cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka hati kita bergembira. Wallahi ma dzakara al-habib ladal muhib illa wa'adaha walihan naswana. Kemudian ketika orang, kembali lagi, ketika orang sudah merasakan ada di titik segala-galanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka merasa diri mereka fakir, merasa segala sesuatunya benar-benar dari Allah. Oleh karena itu ada kisah, ada seorang pengemis, ada seorang dermawan yang suka bagi-bagi. Seorang dermawan itu bilang, ini dua-duanya orang bertakwa. Yang dermawan bilang, ini saya ada uang, tapi uang ini dari Allah, saya kasih ke kamu. Dan yang pengemis tersebut juga orang saleh, hatinya merasa semuanya dari Allah, maka dia berkata, saya terima uang ini dari Allah. Dua-duanya orang yang bertakwa. Oleh karena itu mereka sama-sama merasa fakir, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka hidup mereka tidak akan sedih, gak bakal takut juga. Nah, lalu boleh apa enggak kira-kira kita itu sholat duha tapi kita minta rezeki? Kan enggak boleh bergantung kepada amal. Maka jawabannya kita harus memisahkan. Tadi saya udah jawab, pisahkan artinya amal sendiri, berharap sendiri. Kita sholat duha itu bagus, tapi jangan sampai sholat duha kita berharapnya hanya uang, hanya materi, hanya rezeki. Rezeki itu tidak harus selama-lamanya uang, tapi kita diberi umur panjang, diberi kehidupan berkah, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, tapi tetap mintanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat duha, sholli sunat duha. Habis sholat duha selesai, udah itu untuk Allah, lillahi ta'ala, untuk Allah. Tapi kemudian setelah sholat duha selesai, kita angkat tangan, Allahumma inna duha'uka wal baha'uka. Ya, doa tuh, Allahumma in kana rizqina fil ardi fa akhriju wa in kana fis sama'i fa anzilhu. Ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar rezeki kita dideketin kepada kita. Kalau rezeki kita di bumi, maka keluarin. Kalau rezeki kita di langit, turunin. Ya, sholat duhanya untuk siapa? Untuk Allah, bukan untuk kita. Tapi sholat duha itu perantara kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki kita diperbanyak. Jadi mintanya bukan kepada sholat duha, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan tadi, min alamati i'timad 'alal a'mal. Salah satu tanda orang yang bergantung kepada amalnya adalah nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Rasa harapnya kepada Allah itu berkurang. Oleh karena itu kita jangan kurang rasa harap kepada Allah. Kita sholat duha tapi minta kepada Allah agar rezeki kita ditambah. Oleh karena itu para ulama setidaknya membagi doa menjadi 2 setidaknya ya. Yang pertama adalah ad-du'a lil ibadah. Mereka berdoa untuk ibadah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum.
mintalah kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Ini adalah bagian daripada doa. Tapi apakah mereka menginginkan sesuatu dalam hati mereka? Mereka tidak menginginkan sesuatu. Karena hati mereka bersih daripada segala keinginan. Mereka hanya menginginkan satu hal. Apa itu? Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah Al-Imam Yazid Al-Bustami, seorang awliya besar. Beliau Al-Imam Yazid Al-Bustami, Allah paksakan tiba-tiba beliau dapat karamah, bisa jalan di atas air. Tapi beliau doa, ya Allah, la atluba syai'an minka. Aku tidak minta sesuatu dari engkau. Walakin atlubuka. Tapi yang aku minta satu, ya Allah. Aku minta ridhamu. Itu kata Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ya. Itu pertama, ada orang berdoa lil ibadah. Doanya untuk sekedar ibadah. Karena apa? Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk kalangan kita ini doanya untuk meminta. Ada hajat baru doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kepengenan baru doa sama Allah. Apakah salah begitu? Tidak salah, cuman kurang tepat. Yang salah itu kalau ada keinginan perginya ke dukun, ke macam-macam tuh. Itu yang salah. Tapi kalau misalnya ada keinginan baru doa, itu nggak salah. Tapi kurang tepat. Yang bagus ada keinginan, nggak ada keinginan, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara berdoa, adab-adabnya adalah dengan kondisi suci, menghadap kiblat, diawali dengan pujian-pujian kepada Allah, membaca salawat, membaca istighfar kepada diri sendiri, mohon ampun, kemudian kita berdoa untuk diri kita, kemudian kepada kedua orang tua kita. Semoga yang sebentar ini menjadikan kita berkah ya. Semoga majelis kita ini terus-terusan ya, artinya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan, tidak banyak kata. Wal akhiru in uridu ila al-islahi mastata'tu wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.